Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan, sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan, aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu, dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil pada minggu ini dimulai dengan seseorang di antara orang banyak yang bertanya kepada Yesus, "Guru, beritahu saudaraku untuk berbagi warisan keluarga denganku." Yesus menanggapi pernyataan orang ini dengan mengatakan, "Saudara, siapa yang mengangkat aku sebagai hakim atau penengahmu?" Kemudian Yesus melanjutkan, "Berhati-hatilah untuk menjaga diri dari semua keserakahan, karena meskipun seseorang mungkin kaya, hidupnya tidak dapat diukur dengan jumlah harta yang telah dikumpulkannya." Saudara-saudari, di dunia sekarang ini kita mendengar atau melihat banyak iklan setiap hari di televisi, radio, internet, dan papan reklame. Kita dibombardir dengan pesan-pesan yang membujuk kita untuk membeli pakaian, elektronik, mobil, atau televisi. Hitunglah jumlah iklan di televisi atau radio hari ini. Kabar yang menyedihkan adalah bahwa banyak dari kita menjadi percaya dengan mempunyai barang yang lebih, maka akan hidup menjadi lebih baik. Saudara-saudari, hari ini Yesus juga mengisahkan kepada orang banyak tentang kisah seorang kaya. Orang kaya ini memiliki banyak tanah yang biasanya menghasilkan panen yang melimpah. Hasil panen tahun ini menghasilkan hasil yang sangat baik, sehingga orang itu tidak memiliki gudang yang cukup besar untuk menyimpan hasil panennya yang melimpah itu. Akhirnya orang kaya itu memutuskan untuk menghancurkan lumbungnya yang lama dan membangun lumbung yang lebih besar. Hal ini tidak hanya akan memberinya tempat untuk hasil panennya, tetapi juga ia akan memiliki ruang untuk menyimpan banyak harta miliknya. Menimbun kekayaan ini akan memastikan bahwa dia akan dapat makan, minum, dan bersenang-senang selama bertahun-tahun. Saudara-saudari, kedengarannya seperti kehidupannya baik. Kenyataannya adalah bahwa banyak orang bekerja sangat keras untuk memastikan bahwa mereka akan memiliki kehidupan yang baik. Namun Tuhan berkata kepada orang ini, "Hai engkau yang bodoh, malam ini juga hidupmu akan diambil darimu. Dan semua yang telah engkau kumpulkan dengan susah payah akan menjadi milik orang lain." Yesus kemudian menambahkan, "Demikianlah orang yang menimbun harta duniawi untuk dirinya sendiri, tetapi tidak kaya dalam hal-hal yang penting bagi Allah." Saudara-saudari, di dunia saat ini kita dibujuk di setiap lini untuk mengumpulkan kekayaan, harta benda, dan status. Tapi hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa ketika kita mati, kekayaan kita, milik kita, dan status kita tidaklah menentukan keselamatan.
Satu-satunya kriteria kita akan dinilai adalah apakah kita telah bekerja untuk mengumpulkan kekayaan yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Hari ini mungkin hari yang baik untuk bertanya pada diri sendiri, siapa dan apa yang paling penting dalam hidup kita? Apakah itu uang, status, harta benda, harga diri, atau orang-orang yang kita kasih, atau banyak orang yang membutuhkan bantuan kita? Apakah kita berusaha untuk membuat perbedaan di dunia kita dengan cinta, perhatian, dan kemurahan hati kita? Apakah kita dengan bebas membagikan banyak karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita? Hari ini dan setiap hari kita sedang membuka jalan menuju surga. Apakah jalan yang akan kita buka hari ini dengan pilihan kita? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya.